Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak? A. Manipulatif. B. Non-lokomotor. C. Sepak bola. D. Lokomotor. E. Otomatisasi. Nah, kita lihat jawabannya. Opsi yang benar adalah opsi A. Manipulatif. Kita lihat penjelasannya. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya, jalan, lari, lompat, dan mengguling. Nah, itu gerak lokomotor. Sebaliknya, gerak non-lokomotor adalah gerak tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contoh gerak non-lokomotor adalah meliukkan badan, mengayunkan tangan, membungkuk. Gerak manipulatif adalah gerak atas suatu objek. Contohnya menangkap bola, memukul benda, menggiring bola, memvoli. Nah, itu termasuk gerak manipulatif. Jadi jelas ya. Di sini saya ulang, gerak lokomotor ini ada perpindahan. Kalau non lokomotor itu tidak ada perpindahan seperti meliukkan badan. Jadi tetap dalam posisi semula. Nah, kalau gerak-gerak yang melibatkan objek itu namanya gerak manipulatif. Jadi jelas sekali di sini jawabannya. Untuk menggiring bola itu akan menggunakan objek bola. Jadi yang benar adalah manipulatif. Nah, selanjutnya soal nomor 14. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana. B. Memotivasi anak untuk bergerak. C. Mengkritik kesalahan gerak. D. Memberikan latihan drill. E. Membiarkan anak bermain. Nah, kita lihat jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi B. Memotivasi anak untuk bergerak. Jadi guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara memotivasi ya, bukan dengan mengkritik atau dan yang lain-lainnya. Nah, perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor. Misalnya gizi, lingkungan sosial maupun alam, dan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak, itu baik orang tua, guru, atlet, role model, akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat. B. Memperkirakan potensi prestasi anak. C. Memandu anak dalam berolahraga. D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga. E. Mencari atlet. Oke, kita lihat jawabannya. Opsi yang paling tepat adalah opsi B. Jadi pada saat guru melakukan pemanduan bakat olahraga itu artinya untuk memperkirakan potensi prestasi anak. Nah, untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal kalau tidak memiliki bakat. Oleh sebab itu, pemanduan bakat di usia dini menjadi sangat penting. Disinilah peran guru pendidikan jasmani dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 16. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis. B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi. C. Status gizi dan makanan. D. Biologis, biomotor, fisiologis. E. Psikologi dan tingkat emosi. Ya,
Jadi kita lihat jawaban yang benar adalah opsi D, biologis, biomotor, dan fisiologis. Nah, atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Jadi jelas ya? Lanjut soal nomor 17. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal dalam mekanika gerak manusia. Kecuali A. Daya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Tahanan udara, E. Kontraksi otot. Oke, kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah opsi E. Jadi sudah jelas ya. Ini yang mempengaruhi gaya eksternal. Gaya eksternal ini kan gaya dari luar. Nah, seperti itu yang kecuali berarti ini yang paling berbeda adalah opsi E, yaitu kontraksi otot. Nah, dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Jadi gaya internal diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik melalui tendon. Kemudian tendon memberi isyarat kontraksi kepada tulang yang menghasilkan suatu gerakan atau tahanan. Sedangkan gaya eksternal adalah suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh dari faktor gravitasi, gaya reaksi dari tanah, gesekan, tahanan udara dalam berbagai aktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Jadi jelas ya. Kita lanjut soal nomor 18. Pemecahan adenosin trifosfat atau ATP menjadi adenosin difosfat ADP plus fosfat inorganik atau PI dalam otot akan menghasilkan A. Daya tahan, B. Cedera otot, C. Energi, D. Oksigen, E. Kelelahan. Ya, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu energi. Nah, energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat secara langsung digunakan untuk proses kontraksi otot atau proses-proses yang lainnya. Energi ini terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. ATP yang terbentuk kemudian diangkut ke setiap bagian sel yang memerlukan energi. Adapun proses biologis yang menggunakan ATP sebagai sumber energinya antara lain proses biosintesis, transportasi ion-ion secara aktif melalui membran sel, kontraksi otot, konduksi saraf, dan sekresi kelenjar. Apabila ATP pecah menjadi adenosin difosfat dan fosfat inorganik, maka sejumlah energi akan dilepaskan. Energi inilah yang akan gunakan untuk kontraksi otot dan proses-proses biologi lainnya. Jadi jelas di sini akan menghasilkan opsi C, energi. Kita lanjut ke soal nomor 19. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, B. Penurunan kecemasan, C. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, E. Penurunan emosi. Jadi jelas sekali sih jawabannya adalah opsi C. Peningkatan kecemasan. Jadi kalau psikis jika mengalami tekanan psikis dalam bertanding, maka akan meningkatkan kecemasan. Nah, gejala-gejala rasa cemas dan stres dalam pertandingan misalnya rasa cemas, rasa khawatir, ketegangan, kebingungan, kurang atau hilang konsentrasi dan rasa percaya diri itu yang akan menurunkan suatu pertandingan. Nah, itu. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 20. Teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah A. Kicking, B. Dribbling, C. Passing, D. Overlapping, E. Intercepting.
Jawaban yang benar adalah opsi B, yaitu dribbling. Jadi teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah dribbling. Nah, teknik dasar dalam permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola diantaranya menggiring bola atau dribbling, yaitu teknik mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan dan menghambat permainan. Jadi itulah yang mengapa dribbling itu dikatakan bisa mengatur irama permainan. Jadi jelas ya. Soal berikutnya, soal nomor 21. Menggiring bola basket melewati beberapa pemain untuk memasuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai A. Teknik dasar, B. Strategi, C. Taktik, D. Peraturan permainan, E. Keterampilan gerak dasar. Jadi jelas sekali di sini. Jadi setelah siswa menguasai opsi A, teknik dasar. Nah, jadi setelah siswa menguasai teknik dasar, baru diajarkan menggiring bola basket melewati beberapa pemain. Ya, kalau strategi dan taktik tidak mungkin. Jadi dalam menggiring harusnya menggiring dulu, baru diajarin strategi dan taktik kalau sudah mahir. Apalagi peraturan permainan dan keterampilan gerak dasar. Jadi jelas di sini ya. Soal nomor 22. Prinsip melakukan smash yang baik adalah A. Di antara pemain lawan, B. Sedekat mungkin dengan net, C. Kepada pemain lawan yang tidak konsentrasi, D. Pada area yang paling kosong pemain lawan, E. Pada area yang terjauh dari net. Oke, kita lihat jawabannya. Opsi yang tepat adalah opsi D, pada area yang paling kosong pemain lawan. Nah, smash adalah upaya pemukulan bola dari net yang ditujukan pada titik sasaran dan ruang kosong. Secara taktik, titik sasaran ini dapat diarahkan pada pemain paling lemah untuk dapat mengembalikan bola. Jadi jelas ya.